Syekhuna, Syekhuna, Syekhuna. Tingkat ikhlas itu bertingkat-tingkat. Minimalnya ikhlas, kamu beramal untuk mendapatkan pahala. Ini juga sudah ikhlas. Beramal supaya mendapatkan pahala, supaya selamat dari neraka, ini juga sudah namanya ikhlas. Karena itu janji-janji Allah. Kita beramal karena janji-janji Allah itu, maka itu juga sudah tergolong murni untuk Allah. Tapi ada orang yang lebih tinggi lagi derajatnya. Beramal bukan karena takut neraka, bukan karena berharap surga, tapi hanya berharap ke Allah saja. Ini tingkatannya orang-orang yang khawas, istimewa. Mungkin kita susah untuk memahaminya. Tapi untuk memudahkan kefahaman, kamu lihat ada orang-orang pergi ke istana seorang raja. Ada yang mereka itu pangkatnya adalah sebagai pegawai negeri. Maka pikiran mereka itu kerja supaya dapat gaji. Dan ini dianggap juga sebagai rakyat yang baik oleh raja itu. Tapi ada orang yang sangat istimewa. Sangat istimewa. Dia ini bukan pegawai negeri, dia bukan pejabat, ya. Tapi dia ini orang kesayangannya raja. Dia datang ke istana bukan untuk minta gaji, bukan untuk minta apa-apa, hanya untuk jaduman, untuk ngomong-ngomong sama raja saja. Dia ini teman akrabnya raja. Kalau dia sudah datang, pegawai-pegawai negeri itu oleh raja suruh keluar, sana. Semua kerja tempatnya masing-masing. Teman saya datang nih. Ya. Maka dia ngomong-ngomong sehari penuh dengan temannya itu. Dia enggak ingin dapat gaji berapa, enggak. Dia ingin dekat aja sama raja. Ini satu contoh. Satu contoh bahwa orang itu walaupun baik itu ya bertingkat-tingkat. Ada yang namanya ashabul yamin. Ashabul yamin itu orang yang ya tingkatannya itu masih cari gaji. Ada yang muqarrabin enggak cari gaji. Tapi bukan berarti enggak punya apa-apa, enggak. Justru dia yang paling banyak. Dia tuh tidak ada gaji khusus. Dia ini orang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia punya keistimewaan, punya bagian yang tidak bisa dipahami orang lain. Ini untuk memberikan kefahaman. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, ini jangan sampai salah paham. Nanti kalau kita ini mendengar hadis-hadis fadilah amal, kemudian terus salah paham. Wah, ini bikin gak ikhlas ini kalau begini ini. Nah, ini cari pahala aja. Kita gak ingin cari pahala, kita ingin cari Allah. Ya. Cari pahala dengan cari ridho Allah itu sebetulnya tidak bertentangan. Yang lebih mudah lagi. Cari pahala dengan cari ridho Allah itu sebetulnya tidak bertentangan. Kalau tidak bertentangan bagaimana? Asalkan orangnya paham di syaratnya.
Kita cari pahala bukan karena pahalanya itu sendiri, tapi kita cari pahala, kita menghargai pahala karena pahala-pahala itu merupakan tanda ridho Allah. Nah, ini orang yang faham. Maka ada orang datang ke seorang raja. Kemudian oleh raja tadi dikasih 1 gelas air putih. Maka dia ini gembira sekali. Dan di waktu itu raja itu manggil dia, sini kasih air putih. Yang lain-lain ya, semua itu ada. Kamu tahu kantor depan itu? Kamu semua masuk ke situ, di situ ada bendahara. Apa saja yang kamu minta, ngomong aja bendahara. Sudah saya izinkan. Apa saja yang ada di gudang kerajaan, kamu ambil, terserah. Tapi ngomong dulu sama bendahara ya. Lah yang itu Pak, kok itu bagaimana orang itu? Dia nggak usah, dia duduk sama saya saja di sini. Nah, saya mau ingin ngomong-ngomong sama dia. Dikasih air putih aja. Mana yang lebih mulia? Orang yang dikasih air putih itu apa orang yang dikasih gudang-gudang itu? Itu bagi orang yang pikirannya maju. Kalau orang kampung, wah, saya kok cuma bagian air putih. Tapi kalau orang pinter, oh ini berarti saya ini ada perhatian khusus dari raja kepada saya. Jadi saya ini sekarang sudah menjadi orang dekat sama dia. Walaupun nggak dikasih apa-apa, kalau saya minta seluruh kerajaan pun nggak dikasih. Tapi saya nggak mau minta, yang penting pokoknya saya itu sudah dekat dengan raja, udah. Seperti itulah tingkatan-tingkatan ikhlas. Jadi kamu tuh beramal dengan berharap surga, selamat dari neraka. Tapi jangan lupa, surga itu apa tuh sebetulnya? Surga itu tanda ridhonya Allah. Yang berharga itu sebetulnya bukan surga itu. Yang menjadi surga sangat berharga itu adalah karena itu tanda ridho Allah. Karena iblis dulu juga pernah ke surga. Iblis pernah datang ke surga, tapi untuk nakal menggoda Nabi Adam. Surga bagi dia itu tidak menguntungkan. Justru akhirnya dia dijungkalkan di neraka gara-gara dia masuk surga. Jadi yang hebat itu bukan surganya, ridho Allah itu loh. Makanya ridwanum minallahi akbar. Tapi setelah Nabi Adam itu tidak akan ada orang masuk ke surga seperti iblis. Akhirnya dapat murka, nggak ada. Zaman itu ada begitu, tapi setelah itu nggak ada. Orang masuk surga ya berarti dapat ridho Allah. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Semoga Allah masukkan kita semua ke sana. Dapat ridho Allah bersama Rasulullah.